media Belanda ada yang nulis artikel, apakah Indonesia menuju kebangkrutan? Ini di artikel yang diterbitkan pada 29 Juli 2026 yang lalu. Artikel tentang analisis ekonomi Indonesia ini ditulis di sebuah media asal Belanda. Sebenarnya nggak perlu bisa fasih bahasa Belanda untuk sedikit memahami arti dari judul artikel ini. Kalau dirangkum, penulis menganalisis bahwa ekonomi Indonesia disebut mengkhawatirkan, tapi kondisi krisis tetap dibantah. Artikel ini juga mengungkit tentang istilah londo ireng yang terucap dalam pidato presiden. Investor asing menarik dana dari dalam negeri, sementara orang kaya Indonesia memindahkan dananya ke Singapura atau Dubai. Dan ditutup dengan pertanyaan, what is andahan? Atau ada apa sebenarnya? Artikel ini juga membahas pembatalan pembangunan dapur MBG yang baru setelah adanya dugaan korupsi berskala besar. Sebagai penutup, ia meng-highlight tanggung jawab Bank Indonesia yang ikut bertanggung jawab dalam pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Penulis menganggap ini perubahan yang beresiko dan menurunkan kepercayaan terhadap ekonomi Indonesia. Bayangin kalau pengamat asal luar negeri aja udah naruh judul kayak gini dalam artikelnya. Dulu merah nggak sih kalau kita ketar-ketir? Ngapain ketar-ketir? Ngapain? Gua nggak peduli, guys. Mau media asing nggak, media ngising nggak, itu tidak ada media Belanda, teman-teman. Media Australia juga mengatakan bahwa kita itu mau bangkrut. Dan itulah yang mereka inginkan. Silahkan saja, mau bilang apapun gua nggak peduli. Ya Jangan kan? ramai lagi narasi Indonesia mau bangkrut. Bahkan ada yang mengutip media luar negeri sebagai bukti. Padahal di saat narasi itu ramai, pemerintah justru menjalankan berbagai proyek strategis. Mulai dari groundbreaking LNG abadi Masela senilai lebih dari Rp37,6 triliun, peluncuran biosolar B50, kerjasama industri, dan energi bersih dengan Jepang, hingga panen raya serentak di 43 titik untuk memperkuat ketahanan pangan. Kritik tetap penting, tapi sebelum percaya pada satu narasi, coba lihat juga fakta dan perkembangan yang sedang berjalan. Karena keputusan yang baik selalu lahir dari informasi yang utuh. Mau pindah asing, mau pindah, mau pergi, uangnya diambil, silakan saja. Itu yang diinginkan. Silakan minggat. Silakan saja. Ya, memang itu yang diinginkan. Kita tidak tergantung dengan asing. Mau dia mau ngambil, investor mau pindah, minggat, silakan saja. Ya kan? Gua nggak peduli, bener-bener nggak peduli. Gua tahu apa yang gua rasakan ketika 98. Kau lihat betapa sedihnya kita melihat Soeharto tanda tangan dengan IMF, utang luar negeri, sambil dengan PD-nya orang itu, teman-teman, bos IMF, ya, nggak ada hormat-hormatnya dengan presiden. Bank besar dunia tarik dana dari Indonesia. Tanda ekonomi di bawah Prabowo bermasalah. Ini contoh peperangan kognitif. Indonesia dijajah kedangkalan berpikir dan berbangsa. Citigroup, HSBC, dan Standard Chartered merepatriasi laba total 11,5 triliun dari Indonesia sejak 2024. Kalau itu dibandingkan dengan total aset perbankan Indonesia yang tembus 12.000 triliun lebih, dan asing yang ditarik itu cuma sekitar 0,1%. Ibarat kolam renang Olympic size yang dikurangi segelas air. Yang luput digoreng media dan para pakar adalah ketiga bank itu sudah lama merampingkan bisnis retailnya di Indonesia. Ini strategi portofolio bisnis global mereka yang mengurangi exposure di negara-negara berkembang. Bukan soal Indonesia tok. Citigroup jual unit consumer banking ke UAB, Standard Chartered lepas portofolio kredit retail ke Bank Danamon. HSBC sedang menjual bisnis retail dan wealth management ke OCBC. OJK menegaskan, keputusan bisnis bank domestik tetap berdasarkan prinsip kehati-hatian dan analisis risiko masing-masing, bukan karena pemerintah menekan. Begitu klarifikasi OJK keluar, saham BBCA, BBRI, BMRI, dan BBNI justru menguat. Di waktu yang hampir bersamaan, akhir Juli 2026, Indonesia baru saja resmi terbitkan Panda Bond di China senilai 7 miliar yuan atau setara lebih dari 15 triliun rupiah. Permintaan investor China untuk obligasi ini mencapai 45 triliun rupiah alias 2,4 kali lipat dari yang ditawarkan pemerintah Indonesia. Bahkan bukan cuma satu kali, Indonesia sudah dapat lampu hijau menerbitkan Panda Bond hingga 30 miliar yuan dalam 2 tahun ke depan. Kalau ekonomi Indonesia benar-benar dianggap bermasalah, kenapa justru investor China mendukung ekonomi Indonesia? Jadi pertanyaan sekarang, Bang Barat tinggalkan Indonesia atau Indonesia berhasil diversifikasi sumber? Yang benar adalah kita meninggalkan Barat, teman-teman. Biarkan Barat pergi, nggak masalah. Makanya media Belanda, Australia, ya berkata seperti itu. Seolah-olah ketika asing itu meninggalkan kita, kita bangkrut. Enggak, kita tidak mau tergantung dengan mereka. Gitu, teman-teman. Kalau mau pergi, silakan saja pergi. Gua nggak peduli, teman-teman, ya. Kalau kau tahu bagaimana skema yang sumber pembiayaan dan mengurangi ketergantungan dolar Amerika. Selamat datang di era peperangan kognitif. Indonesia masih dikepung narasi-narasi menjatuhkan dirinya sendiri. Masih ingat dengan foto ini, guys?
Inilah guys foto paling kelam Benar. pada saat itu guys ya, di mana Indonesia bener-bener pada saat itu bener-bener tunduk oleh bangsa asing guys ya. Sedih guys, Padahal wah. Indonesia guys pada saat itu tahun 97 Indonesia selangkah lagi guys menjadi negara maju. Tapi ya itu, asing tidak akan suka, bangsa Eropa tidak akan suka melihat Indonesia ini menjadi negara maju guys. Asing nggak akan suka guys, nggak akan suka. Bagaimana kau lihat ini ketika Soeharto tanda tangan, presiden kita tanda tangan teman-teman, laganya dia seolah-olah bos, di negara kita teman-teman. Ya, kita tidak ingin kejadian seperti itu lagi. Ya, kita tidak ingin. Kita aja udah nolak IMF, kita udah tolak IMF melalui Pak Purbawa. Ya, apa kita mau lagi kita terus saja kita tergantung dengan asing teman-teman? Dengan ada MBG, Kopdes, kita mau kan negara kita itu perputaran ekonomi di kita sendiri, maunya kan kayak gitu. MBG, lapangan pekerjaan banyak, ya kan, semuanya bahan-bahan daripada MBG muter di negara kita sendiri. Jadi kalau semisal ada sesuatu hal di luar negeri, kekacauan di luar sana, kita ada pondasi itu tetap kokoh guys, maksudnya seperti itu. Sekarang itu yang terjadi, yang digerogoti adalah demo-demo tentang MBG dihilangkan, Kopdas dihilangkan. Buat tahu teman-teman, banyak sekali kekurangan, ya harus dibenahi, bukan dihapus. Maksud gua seperti itu teman-teman, karena itu modal nanti suatu saat kalau terjadi keguncangan, kekacauan, maka pondasi kita udah kuat. Coba Ya, padahal jangan guys sampai terulang pertumbuhan lagi ekonomi 98, pada tahun jangan, 97 jangan. di bawah kepemimpinan Pak Soeharto mencapai 8%. Pertumbuhan ekonominya guys. Coba selangkah lagi Indonesia ini menjadi negara maju, tapi diporak-porandakan oleh asing. Dengan masyarakat pada saat itu yang mudah banget terprovokasi, akhirnya pada tahun 98 chaos terjadilah. Ya, Mungkin kalian yang tidak tahu tentang sejarah ini, ya mungkin mengiranya baik-baik saja guys ya. Padahal pada saat itu guys, Indonesia bener-bener down, bener-bener terhina di mata dunia nih guys. Indonesia chaos, akhirnya runtuhlah rezim Soeharto di tangan asing. Lengserkan pemerintahan Prabowo Gibran, makar, hujat dan hina serendah-rendahnya, memprovokasi orang lain untuk membenci pemerintahan yang sah, sampaikan informasi-informasi menyesatkan, informasikan kalau pemerintahan saat ini sudah gagal dalam menjalankan pemerintahan. Otakmu terlalu dangkal. Apa iya semudah itu menurunkan presiden dan wakil presiden? Seorang pemimpin dan wakil presiden yang kita pilih melalui proses demokrasi, memilih atau mendukung juga enggak, terus tiba-tiba mau menurunkan sesuka-suka. Kalau presiden diturunkan, mau diganti siapa? Aku masih sibuk. Senin sampai Kamis saya membuat video untuk menyampaikan narasi-narasi yang sehat, menyadarkan para pembenci, mengingatkan orang-orang jangan mudah diprovokasi, jangan mudah diadu domba, dan jangan mudah pula melacurkan pikiran dan perkataan. Sementara hari Jumat dan Sabtu, saya sibuk mencari calon pemimpin yang tepat di bangsa ini, sibuk menjelaskan kepada para penjilat, para penikmat subsidi, tapi kerjaannya sibuk menghina dan mencaci. Sementara hari Minggu, saya memberikan waktu terbaik kepada Tuhanku, menerbangkan doa-doa terbaik, supaya segala sesuatu yang terjadi di bangsa ini, itu sudah menjadi ketetapan yang Maha Kuasa. Untuk kali ini, jabatan presiden saya tolak. Saya tidak bisa menjelaskan secara terperinci. Itu. Provokator sialan, buat yang teriak-teriak media dibungkam, demo segini besarnya nggak ada yang liput, kampret lah itu. Udah beberapa hari ini gua keliling Jakarta, nggak ada tuh demo-demo kayak yang lu sebarin di medsos. Pas gua lihat lagi, ternyata postingan lu itu video kejadian-kejadian lama yang lu buat seolah-olah sedang terjadi sekarang. Fix provokator lu, bikin warga jadi resah. Siap-siap aja lu ya diproses hukum. kalian ingin kan demo lagi dan 98 terulang lagi, dan kalian pingin seperti Soeharto Prabowo tanda tangan uang IMF, ya itu yang kalian inginkan. Negara kita diinjak-injak oleh asing waktu itu dengan begitu pongahnya bos IMF di samping seorang presiden. Seperti ini guys, melihat kita mengemis uang ke IMF, ngemis kita guys. Apakah kalian mau seperti itu lagi?
Ya, banyak sekali sekarang gitu. Banyak sekali orang-orang dihasut oleh demo-demo, katanya demo-demo. Di media sosial disebarkan demo-demo, ternyata kagak ada demonya. Ya kan? bilang, mau kalian memberitakan negatif tentang Waspada pemerintah sebesar provokasi. apapun, mau kalian melakukan demo kepada pemerintah sebanyak apapun, sebesar apapun, selama para petani disejahterakan oleh program-program pemerintah ini, percayalah, pemerintah akan baik-baik saja. Percaya sama saya. Karena ingat, petani adalah pondasi kehidupan. Pondasi kehidupan. Tanpa petani kalian bisa apa? Bayangkan, nasi yang kalian makan, sayur mayur yang kalian makan, makan makanan, kue yang kalian makan dari mana? Dari petani. Dari itulah tolonglah buat pemerintah, sejahterakanlah para petani ini, Pak. Sejahterakanlah para petani ini. Karena para petani ini, Pak, ketika kalian bela, ketika pemerintah sangat membela kepada petani, percayalah, Pak, jika ada mereka yang berbuat rusuh, para petani ini akan membela pemerintah mati-matian. Percaya sama saya, Pak. Percaya deh. Yang sudah terjadi, sudah kan, Pak? Para petani ikut turun, mengorasikan, ikut bersuara untuk membela pemerintah. Ya ini, karena kebijakan Bapak, kebijakan pemerintah ini sangat-sangat membantu kepada kami sebagai petani-petani muda, petani kecil ini, Pak. Jadi nggak usah hiraukan mereka yang demo, Pak. Selama Bapak mensejahterakan kami para petani akan terus membela Bapak. Sampai kapanpun, Pak. Sampai titik darah penghabisan, kami akan terus membela Bapak sebagai Presiden Indonesia yang sah. Halo Indonesia. Halo Pak Presiden. Wah, saiki usum. Aku sengkuni cilik-cilik lho padha ngejaki demo ya Jakarta. Wes, tapi lek wong kaya awake dhewe ngene iki ora mungkin terpengaruh. Wong awake dhewe iki wis mulya uripe kok cak. Wong meneh petani gabah ya ora mungkin terpengaruh. Oh, tenang Pak Presiden. Tenang, rakyat sampean nek desa iki adem ayem. Wis to. Wes aku yo megor ngelekne. Nek aku ngono-ngono kuwi ngejaki demo arepe Nepal ning Indonesia ngono ora tak terpengaruh. Ora nek gunane nyambut gawe ae. Awake dhewe urip ning desa ngene iki nyambut gawe. Wis to, ora nek gunane. Lek nek kiose negarane dhewe iki sing rugi ya awake dhewe. Oh, apa meneh wong kutha? Wong kutha wis kelaparan, wong desa lho cek wareg. Lah piye wong pager nek dipangan kok nek desa? Wis to dadi wong desa, dadi kulit, dadi petani. Ora usah terpengaruh karo akun ngono kuwi ngejaki demo ngono kuwi. Kowe to yakino. Indonesia iki adem ayem tentrem dipimpin Pak Prabowo. Iki KDMP wis mulai mlaku neh. Wis to, tenang ae. Wis, ora usah mikir, ora usah melu demo. Tentrem urip ning desa ae nyambut gawe, yang penting nyambut gawe. Kowe to yakino nyambut gawe. Wis ngono ae. Matur suwun Pak Presiden. Assalamualaikum. Indonesia bangkrut, apa yang akan teman-teman lakukan? Baru-baru ini aku baca berita tentang Waalaikumsalam. Prabowo dan ekonomi Indonesia yang menjadi sorotan dua media asing, yakni dari Surat Kabar Belanda dan Australia. Kedua media asing tersebut membahas kekhawatiran terhadap arah ekonomi Indonesia, di antaranya pelemahan rupiah, pasar saham, tekanan fiskal, serta proyek pemerintah yang dinilai membutuhkan anggaran besar. Aku ulangi ya. Proyek pemerintah yang dinilai membutuhkan anggaran besar. Teman-teman tahu nggak apa proyeknya? Iya, tak lain dan tak bukan adalah MBG dan Kopdes. MBG dengan segala problemnya, keracunan, menunya yang tidak sesuai anggaran, dan kokopret besar-besaran yang dilakukan oleh para jin dasim. Belum lagi Kopdes yang serentak dibangun dengan anggaran triliunan. Belum lagi polemiknya, masalah lokasinya yang berada di hutan, di bukit, dan di depan kuburan. Aku gak ngerti ya, asli. Warga Indonesia ini kan jutaan jiwa ya. Gak mungkin kan semuanya itu bodoh. Pasti banyak orang-orang pintar. Tapi kenapa gak ada satu orang pun yang bisa menghentikan proyek ini gitu loh. Asli aku gak ngerti. Apa karena aku gak pintar kali ya? Nah, pertanyaan aku, jika Indonesia benar-benar bangkrut, apa yang akan teman-teman lakukan? Gak pinter kamu. Kolom komentar. Hatur nuhun. Ya, seperti kau nggak pinter, ya kan? Pikirannya sempit, melihat sesuatu dari kacamata negatif terus. Belum terjadi, udah dipercaya tuh media-media luar negeri, Australia, Belanda. Kalau kita bangkrut, ini kita yang dibutuhkan kita tuh persatuan dan kesatuan, hal positif, ya, kepada bangsa kita sendiri, bukan orang-orang seperti ini. Orang-orang yang melihat sesuatu dari kacamata yang sangat-sangat sempit. Ya,
tidak tahu tujuan sebenarnya yang mau dicapai seperti apa. Ya kan? Hanya mendengar berita-berita hoax, berita-berita yang menyebar, tidak tahu data. Ya, Kopdes ada di gunung-gunung. Coba kau tulis berapa ekor? Ya, berapa? Ya, berapa persen? Tentu saja ada kekacauan di sana, ada kebodohan ya ketika membangun di sana itu. Pasti dibongkar itu nanti. Bukan sekedar bangun, nanti pasti akan dikalkulasi, dilihat. Ya, kalau kurang bagus pasti diganti ke tempat yang lebih bagus. Kalau itu sudah kau jadikan sebuah data. Oke, teman-teman. Kita butuh hal positif. Kalau kita positif, maka yang keluar, yang terjadi nyatanya akan menghasilkan hal positif. Itu aja. Menurut pendapat kalian seperti apa, teman-teman? Masih demo? Silahkan tulis di kolom komentar.